Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini ada hari yang Tuhan jadikan dan kita boleh bersuka cita di dalamnya. Sudah memasuki minggu pertama di bulan September tahun 2021. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah online kita, buka hati kita. Kita menerima berkat Tuhan mulai pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Pastor John Handoyo. Mari saya percaya, biarlah setiap ibadah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, di kamar, di ruangan, dimanapun menggunakan device yang ada, menerima berkat lawatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sampai saat ini dipelihara semua karena kasih karunia-Mu. Mari kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan melalui ibadah online hari ini. Dan kami percaya Tuhan, mujizat boleh terjadi, perubahan demi perubahan dalam hidup kami, secara roh, jiwa, dan tubuh kami terjadi. Karena kami tahu Tuhan, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang memberi pujian Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat sepanjang ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi dengan iman. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
bagiku senantiasa denganku Tuhan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat BIC Melbourne siap memuji Tuhan lebih lagi. Lambaikan tangan saudara. Kita mau nyanyikan haleluya buat Tuhan hari ini. Dan setiap yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan karena kedahsyatannya, karena kebesarannya di dalam kehidupan kita. Katakan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Amin Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, Haleluya. Karena Kau Tuhan Yesus. oleh kuasa Yesusku. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes God. Kami bersorak-sorai karena namamu yang besar, karena kedahsyatanmu di dalam kehidupan kami. Oh, oh, oh. Yesus Kau kekuatan di hidupku, letakkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Kami bersyukur. Dengan imanku Terima kasih Tuhan. selamatkan oleh kuasa Yesusku. Sorak-sorai buat Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes God. Oh, Sorak-sorai hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. tanganku ku sorakan haleluya. Namamu yang ditinggikan Namamu Bapa. berkuasa, Surga bumi menyembahmu hari ini. Haleluya. ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Yes you are Lord. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
Kekristenan di Afghanistan merupakan komunitas yang kecil. Jumlah orang Kristen yang ada di negeri ini diperkirakan sekitar 10.000 sampai 12.000 orang, menurut International Christian Concern. Pemerintah Afghanistan melarang dan tidak mengakui penduduknya berpindah ke agama lain. Di bawah kepemimpinan Taliban, lebih banyak lagi peraturan yang ketat diberikan kepada anak-anak Tuhan di sana, bahkan jiwa mereka pun terancam. Mari berdoa agar pagar perlindungan Tuhan senantiasa ada pada orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, misionari, dan gereja bawah tanah di sana. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan nyata atas saudara-saudara kita ini dimanapun mereka berada. Berdoa agar iman mereka tetap kokoh dan biarlah mereka dapat berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk berdoa untuk bangsa-bangsa. Dan hari ini kita berdoa untuk negara Afghanistan. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu Tuhan, gejolak besar terjadi di negara ini. Mari kita berdoa, kita sehati supaya Afghanistan boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib. Engkau juga mau menyelamatkan bangsa ini, bangsa Afghanistan. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami mau katakan Shalom Afghanistan, Shalom Afghanistan, Shalom Afghanistan. Kiranya damai sejahtera Allah turun. Tuhan, Engkau yang mengasihi bangsa ini. Sekalipun gejolak yang besar terjadi di bangsa ini, Tuhan, Engkau tahu, dan Tuhan, Engkau izinkan hal itu terjadi. Kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi setiap anak-anak-Mu tetap beriman, memiliki iman yang kuat di negara Afghanistan ini. Sekalipun gejolak boleh ada Tuhan terjadi di sana, kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah turun. Tuhan, selamatkan Afghanistan. Beri kesempatan buat negara ini Tuhan mengecap kasih-Mu, mengecap keselamatan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa sehati Tuhan, apapun yang terjadi saat ini di negara Afghanistan Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan. Tuhan, turut campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan ada bangsa-bangsa yang terus berdoa, bahkan orang-orang lokal Tuhan yang percaya kepada Engkau, yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Injil boleh diberitakan, kabar baik boleh didengar, sehingga kemuliaan Tuhan boleh turun di negara Afghanistan. Dan negara Afghanistan ini menjadi negara yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh campur tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, PBB juga boleh ambil bagian dalam hal penyelesaian masalah yang ada di negara ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Afghanistan ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam pemeliharaan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini
malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 11th of September 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. through Zoom. It is encouraged for all workers to attend. Please visit our website at www.bethanymap.org.au
to stay updated with the church events and announcements. For those who need prayer and counseling and would like to have prayer support or counseling from our church, we would like to invite you to the Healing Prayer Tower, which is held every Friday at 12 p.m. through Zoom. For more information, please contact the phone number on the screen. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. He's my protector. A man who works hard and cares for his kids. I think my dad is cheeky, kind, and also helpful. He's a good dad to me. Like, he's really good. For Christmas, he's my Santa. He's my dad. He's my parent and my guardian. Papa is my hero. My dad is my hero. Is teacher? My father. Well, he's my father. He's my beloved love. He loves me, and he means to me the world, probably the universe, maybe. Play with me more, work less. Hug me and teach me maths. I wish he plays with me, and he also likes to sing songs with me and dance with me. Video games. To get a new game every day. I wish my dad to give me lots of games every day, and he plays with me. Play with me, kiss me. Baba misses Declan. Every day? Yes. Let me play iPad because at school times, because after school times I'm like always bored. I want my dad to cook Indomie soup for me every day. The latest PS. A sports car and a house. I would give my dad half of my money so he doesn't struggle. I will buy him a special card, and also I will give him a present with one keyboard, one mouse, and one screen and one newspaper. I would buy him a Lamborghini. Hot Wheel. Kenapa? This is a Hot Wheel. A coffee machine and a nice cup. And also I would give him free ice cream. A big mansion and lots of money and a butler to do whatever he wants. I'll let my dad live on my own personal private island. Monkey because he's very funny and likes to hug me a lot. Monkey because he's silly and also fast and always tries to catch me. Brown bear. Why? Because it's big and Papa's big. I would consider my dad a wolf because he is brave and strong. A husky because my dad likes snow. And a husky is cool. A tiger because tigers are mean and he sometimes are mean. He will be an elephant because I love elephants. He would be a pig because of his zodiac, but he would also be a lion because he's the leader of the family. A lion because sometimes when he gets mad, he's scary.
a hug because he cuddles me a lot. I just tell him and just give. I would write a letter to him or say that I love him or can play with him. Love you. You love me. We happy memory. Papa Uma. Papa Kopi. Kalau dia kan sayang papa. Yes. I'd give him presents for Father's Day and his birthday. I would hug him every day, kiss him every day, let him know that you're working very well. If I were to show love to him, I would kiss him goodnight every day and I would acknowledge him for teaching me football. Love him. Hug. I would hug him and give him lots of presents and make him breakfast and make a card for him. I will play with him, work with him, buy things for him, and I will give him a fruit and make a water and coffee for him. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Saudara, Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, yaitu kasih-Nya yang besar buat kita. Dengan Dia mengorbankan Tuhan Yesus buat kita semua. Saya ajak kita semua untuk hari ini mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang besar buat kita semua. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Benar ya Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Thank you Jesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, dari awal sama-sama kita nyatakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
bersyukur ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, besar kasih setiamu. Kami kagum akan Engkau, kasih-Mu. Ya Tuhan, Kau limpahkan bagiku. Kau begitu nyata Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak muda yang saya kasihi yang ada di BIC Melbourne. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day. Berapa banyak para ayah, ya, grandpa atau ayah, walaupun yang masih muda, Anda seorang suami, Anda seorang ayah, sebentar lagi Tuhan akan mempercayakan anak-anak, ya. Seorang ayah, seorang father adalah seorang yang merupakan pilar dalam keluarga dan dibutuhkan hikmat Tuhan di hari-hari ini. Kita seringkali mengakui bahwa ibu itu berkorban. Seorang ibu itu melahirkan anak, ada di rumah, menyelesaikan urusan rumah tangga. Tapi jangan lupa, seorang ayah adalah seorang breadwinner yang kerja mungkin sungguh-sungguh serius. Untuk apa? Untuk mensejahterakan keluarga, istri, anak-anaknya. Dan seringkali berkorban dan seringkali tidak dipuji. Tapi itulah memang seorang pria yang mau bekerja, yang mau sungguh-sungguh. Dan hari ini kiranya Tuhan memberkati dan kita mendoakan para pria pada hari ayah, Father's Day, supaya mereka kembali strong in the Lord, kuat, ya. Mereka tahu tentang Allah dan dia, bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, dan bagaimana seorang ayah hari ini menjadi seorang yang sungguh-sungguh mencintai keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Seorang yang bekerja di dunia marketplace, ya, dan juga bahkan panggilan untuk ayah-ayah melayani. Saya mau berdoa untuk para pria. Angkat tangan saudara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah pemelihara para pria. Saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada setiap ayah yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang mulia untuk para pria.
urapan Allah mengalir hari ini pada hari Father's Day. Kalau mereka lelah, kalau mereka sedang confused, kalau mereka sedang bergumul, kalau mereka sedang Tuhan mencanangkan banyak hal dan belum terselesaikan, mari Tuhan campur tangan, berkati dan urapi para ayah sehingga mereka menjadi imam bagi keluarga masing-masing. Hari ini kiranya pertolongan Tuhan datang untuk para pria yang mengangkat tangan. Topang Tuhan dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dan para ayah akan kembali bangkit memasuki season yang baru di mana Tuhan berjalan di depan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati para pria, dan kalau mereka merasa sepi sendiri, tidak berdaya, maka Bapa yang baik, Engkau selalu hadir untuk kembali menguatkan para ayah. Pegang tangan para pria dalam nama Yesus dan berkati istri, anak-anak. Terima kasih, Tuhan baik. Haleluya. Amin. Mari kita menyimak firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami dan hidup kami berubah untuk lebih baik lagi dan mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tema selama bulan September ini kita dibawa untuk mengenal Tuhan dan berjaga-jaga di hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena memang kita hidup di akhir zaman. Be watchful, berjaga-jaga. Saudara, tentu ini firman Tuhan berupa peringatan ya. Haleluya, Allah itu memang baik. Yesus mengasihi kita, anugerahnya limpah, gak habis-habisnya, setiap hari rahmatnya baru. Tapi mari kita be watchful, melihat sekitar kita. Keadaan dunia yang tidak semakin baik, tidak lebih baik. Dunia sedang memasuki masa kegelapan. Tentunya Matius 24 berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita mendengar deru perang, kabar perang, peperangan, ya, gempa bumi, gejolak alam dan disaster di mana-mana, dan orang saling membenci, aniaya, penderitaan, kelaparan. Tapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang hal itu. Justru saya ingin mengingatkan tentang moral kita. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11 itu berbicara jelas, yang jahat, yang cemar, yang benar dan yang kudus ini berjalan sama-sama. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mana yang kita pilih? Pasti hal yang kedua, yang benar dan yang kudus. Saya ingin mengingatkan kita, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan tergantung dari siapa yang kita anut, siapa yang kita teladani, apa yang kita ikuti, bahkan apa yang kita copy, kita tiru dalam hidup ini. Saudara, kalau kita ingin berjalan di dalam anugerah kemurahan Tuhan, maka kita berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Tiap hari bergaul dengan Tuhan, tiap hari berbicara, tiap hari bersyukur, tiap hari mempraktikkan firman. Maka saudara akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai nanti sang kemuliaan, Raja kemuliaan akan datang. Nah saudara, dan ini mempersiapkan kita kepada kehidupan kekekalan. Sementara ada orang lain, bahkan ada banyak orang Kristen yang lain yang sedang mengalami kehancuran secara moral yang berujung kepada nanti kematian kekal, penyesalan yang kekal. Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan kepada kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Follow God's example, therefore as dearly loved children. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, suruh mengikuti Tuhan seperti anak-anak yang kekasih. Dan saudara, anak-anak kan selalu
mengkopi, anak-anak selalu meneladani, anak-anak selalu mengulang, mengikuti apa yang orang tuanya buat. Ya, kalau orang tuanya beribadah serius, anak-anak juga ngerti dari kecil bahwa ibadah itu serius. Kalau orang tua membaca firman Tuhan, berdoa, ya, memuji-muji Tuhan, bersaksi, anak-anak juga dari kecil sudah terbiasa dengan ibadah seperti itu. Dan kita bisa lihat bagaimana Abraham dalam ibadahnya dan Ishak mencontoh. Sehingga pada waktu mereka Ishak dibawa untuk dipersembahkan, Ishak nggak berontak karena sudah biasa melihat ayahnya beribadah. Saudara, Paulus tahu betul gereja perjanjian baru, umat Tuhan diminta untuk serius mengikuti, follow, ya, God's example. Contoh Kristus diikuti. Apakah mudah untuk kita menjadi seperti Yesus? Tidak mudah. Karena realitanya banyak godaan. Realitanya banyak. Kita ini terpolusi dengan informasi, dengan berita, dengan pengetahuan, dengan banyak khotbah yang bisa mengubah orientasi dan fokus kita. Menyebabkan iman kita goyah. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh kenali firman Tuhan, kenali Yesus, maka saudara, kenali pewahyuan dan firman-Nya, maka kita akan mudah terseret, kita mudah tersesatkan. Nah, mari kita lihat apa yang dialami oleh umat Tuhan. Ini umat Tuhan, umat pilihan. Melihat mujizat demi mujizat, tulah demi tulah yang sudah Tuhan kerjakan sehingga membuat mereka percaya kepada Allah melalui tuntunan Musa. Dari Mesir, lambang dunia, lambang budaya dunia, mereka dibawa kepada sebuah perjalanan iman. Perjalanan kemuliaan, karena tiap hari disediakan oleh Allah kemuliaan Allah melalui tiang awan dan tiang api sampai ke tanah perjanjian. Alhasil sebetulnya singkat mereka bisa sampai, tapi harus 40 tahun. Mengapa? Karena ada satu peristiwa yang namanya peristiwa Gunung Sinai. Ada apa di Sinai? Allah ternyata ingin memberikan rambu-rambu. Allah mengasihi mereka, memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang mereka akan teladani, mereka akan taati, dan mereka selamat. 10 hukum, the 10 commandments, sangat terkenal. Keluaran pasal 20 itu bicara tentang 10 hukum, ya, yang Allah berikan untuk Israel supaya mereka hidupnya itu bahagia, mereka hidupnya itu kudus, holy, mereka itu hidupnya bahagia, happy, mereka itu hidupnya healthy, sehat nantinya. Relationship mereka dengan Allah dan sesama itu relationship yang baik sekali. Nah, saudara, Allah datang di atas Gunung Sinai dengan kemuliaan. Musa dipanggil dan Allah tuliskan di 2 loh batu hukum-hukum. Dan Musa nantinya bawa turun beritakan kepada mereka. Saudara, apa yang terjadi pada waktu Musa tidak turun cukup lama di atas, sementara gunung itu dipenuhi kemuliaan Allah dan bergetar, mereka ketakutan. Saudara, tidak berani mendekat. Mereka di dalam ketakutan mereka, langsung pikiran mereka beralih kepada ilah Mesir. Jadi mereka mengumpulkan emas-emas yang dibawa dari Mesir untuk membuat patung lembu emas. Bayangkan saudara, baru melihat mujizat Allah, baru ditolong Tuhan, mereka lupa dan mereka lari kepada yang lain, yang mereka bisa lihat, mereka bisa pegang. Saudara, banyak sekali di antara kita hari-hari ini, di tengah ketakutan, di tengah pandemi, di tengah kesulitan yang ada, di tengah tekanan yang ada, kita gampang keluar, cari pertolongan manusia, cari pertolongan ini dan itu. Kita lupa bahwa Allah berjanji menyertai kita, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, sehingga pada akhirnya di dalam kitab Keluaran 32 ayat 18, mereka itu menyanyi, menyembah riuh rendah, bukan nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, tapi berbalas-balasan nyanyian yang liar, saudara, tidak terarah. Di satu sisi mereka takut akan Allah,
Israel yang membawa mereka keluar. Di satu sisi mereka juga menyembah patung yang ada. Saudara, hari ini Tuhan minta supaya worship kita, doa kita fokus terarah. Mempercayai Allah Roh Kudus yang hadir, menginspirasi kita, memberikan kepada kita iman yang kuat di dalam Kristus dan firman-Nya. Supaya kita tidak teralih di saat kita beribadah, di saat kita menyembah Tuhan, pikiran kita, wah, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan rumah, bagaimana dengan sekolah, bagaimana masa depan, bagaimana dengan jodoh, bagaimana dengan hal-hal dunia, sehingga kita ini mendua hati. Saudara, perhatikan, baru mendapat firman dari Allah, Musa face to face dengan Tuhan. Maka firman yang disampaikan begitu mudah dilupakan dan mereka segera membuat Allah tiruan, saudara. Membuat Allah tiruan untuk menyenangkan hati mereka. Saudara, apa dan siapa yang kita copy, yang kita ikuti, ini sangat penting, saudara. Di hari-hari seperti ini, siapa yang kita dengar, siapa yang kita percaya, di generasi digital hari-hari ini, maka banyak orang teralih fokusnya. Karena berita, kabar yang ada, yang membuat kita hari ini teralihkan fokus kita daripada firman Tuhan. Saudara, saya ini 35 tahun ya, di industri rekaman musik rohani. Bayangkan dulu zaman kaset itu ya. Kaset itu menjadi VCD, lalu ya MP3 dan video dulu ya. Kaset lalu menjadi VCD, lalu sekarang CD. Kaset itu dulu kalau di copy kualitasnya turun, saudara. Benar kan, saudara? Segala sesuatu yang copy akhirnya turun. Nah, orang Israel karena ibadahnya di Tabernakel Musa, ya, hanya imam besar yang masuk ruang Maha Kudus. Yang lain mereka di luar, nggak bisa ketemu Tuhan langsung. Maka pada waktu iman ini diberikan turun-temurun ke generasi berikutnya, kualitas iman itu berkurang. Mari kita lihat. Orang Israel di Perjanjian Baru di zaman Paulus, di zaman Yesus, orang Yahudi, mereka tahu Abraham, Bapak Abraham, mereka tahu Daud, mereka tahu tentang Salomo, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Para murid Yesus yang adalah para rasul menerima Roh Kudus. Dan setelah itu gereja dimulai. Dan hari ini kita bersyukur kita punya Roh Kudus, saudara. Karena Roh Allah ditaruh di dalam batin kita. Jadi pengalaman pribadi ini penting. Daripada kekristenan yang KTP, turun-temurun. Tidak ada hadirat Allah, tidak ada pengurapan, tidak ada Roh Kudus. Sehingga banyak orang Kristen yang tiba-tiba seperti kosong saja. Hambar dan hampa. Ke gereja oke, nggak gereja nggak apa-apa. Berbeda dengan orang-orang yang mengalami kehadiran Allah Roh Kudus, mereka selalu punya api. Dan api itu kalau dinyalakan berkobar, maka api itu menjadi satu kekuatan yang menyemangati. Api itu yang membuat mereka semangat beribadah, semangat menyembah, semangat berkorban, semangat melayani. Api itu menyala untuk bersaksi menyelesaikan amanat Aku. Saudara, hari ini saya berdoa supaya api itu menyala di hati kita. Jangan sampai padam. Haleluya. Saudara, Paulus berkata, mari kita ikut Kristus. Meneladani. Follow God's example. Sehingga kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Kalau Musa sakit hati, jengkel kepada orang Israel yang bebal, maka 40 tahun beridah-idah dan mereka tidak masuk tanah perjanjian. Para raja Israel tidak setia kepada Allah, melanggar, rebel, berontak. Akhirnya apa? Bangsa itu mengalami penderitaan. Ya,
bahkan menjadi tawanan musuh, dihancurkan berulang-ulang kali. Saudara, ada dua hal penting yang saya ingin bicara hari ini. Yang pertama adalah jangan meniru kultur dunia, budaya dunia. Do not copy the culture of the world. Ikut-ikutan sama orang lain. Saudara, karena pada waktu kita mengcopy, meniru kultur budaya dunia, kita sedang menghancurkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ada dalam kita. Hari ini kalau kita memperhatikan berita, watch the news. Ada breaking news kan, saudara, 24 jam ya, sehari. Ya. Dulu TV kan 24 jam, mulai 24 jam gitu. Wah, saudara, kita tiap hari, apalagi di masa pandemi, pasti akan dikejutkan beritanya, berita terus seputar goncangan, seputar pandemi, seputar di sini di lockdown, di sini dibuka, ekonomi, berontakan, perang dan lain sebagainya, saudara. Dan sekarang kita tidak perlu TV, tapi sosmed, saudara, yang di tangan saudara. Kalau itu 24 jam kita tayang nggak cukup, ditambah besok, maka seminggu full kita menayang, saudara. Bukan lagi breaking news, berita-berita yang terbaru, tetapi breaking your brain, otak kita itu jadi rusak. Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kita sedang nggak kemana-mana, tapi kita nggak sadar ini sebetulnya bisnis para mereka pembuat berita, saudara. Mari kita kembali kepada Alkitab. Kalau kita mau kerajaan Allah di dalam kita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus, maka jangan kita mengkopi budaya dunia. Ya, sepertinya hari ini budaya dunia begitu hebat, kita nih diminta untuk mengikuti tren kemajuan dunia. Oke, kalau tidak akan tertinggal. Kenapa? Karena budaya dunia itu hari-hari ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi lebih mahir. Tetapi jangan lupa ada budaya dunia yang dikontrol oleh the Prince of Darkness, penguasa kerajaan kegelapan. Contohnya gerakan sexual revolution atau sexual liberation yang berujung kepada free sex. Tahun 1960 dimulai sampai 1980 dan terus sampai sekarang agenda si jahat ya tentang gerakan seksual, di mana sebetulnya dari akhir tahun 48 jurnal publication tentang kebebasan ini sudah ada dan dimulai, lalu di dalamnya terjadi peningkatan penerimaan ya tentang seks di luar tradisi heteroseksual, primarily marriage versus free love dan seterusnya sampai LGBT yang sekarang. Saudara, begitu tahun 60 dimulai revolusi ya seks bebas, maka saudara public nudity, orang nggak malu untuk telanjang. Monogamous relationship, saudara, muncul di mana-mana. Pornografi, premarital sex, homosexuality, legalisasi daripada aborsi dan sebagainya. Nah, saudara, budaya baru ini langsung diekspor melalui media baca, novel, Playboy pada waktu itu, lalu ke film, industri pornografi, lalu ke musik yang sensual. Dan di akhir zaman ini, the Prince of Darkness, penguasa kerajaan kegelapan, sedang menipu dan menyerbu lebih hebat melalui sosial media dengan film-film satanik, film-film horor, musik keras dan satanik, dan bahkan ke dunia kekerasan anak-anak, ya, anak-anak dibawa untuk melawan Tuhan, dan muncullah ateisme. Tidak perlu takut Tuhan, tidak ada Tuhan, saudara. Jadi dari dunia anak sampai dunia young adult sampai family, hari ini sedang diserbu oleh kerajaan kegelapan. Tapi percaya hari ini, saudara dan saya yang tahu firman Tuhan, bahwa Dia yang menyertai kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Katakan amin. Dan waktu kita pegang firman Tuhan, kita mengerti hari ini, jangan mau ditipu oleh budaya dunia. Ya. Seringkali orang-orang berkata, ya karena teman menganjurkan, saudara. Karena teman, kehidupan di luar kan memang begitu. Salmon Leven, ya, living together, free sex, semuanya. Saudara,
sepertinya apa yang ada di kultur budaya dunia saat ini normal. Padahal itu tidak normal. Apakah kita masih mau mengcopy budaya dunia yang akhirnya dipersiapkan untuk nanti antikris dan nabi palsu? Oh, ini zaman anugerah Pak Johan. Oh yes. Tapi juga zaman penampian. Jadi kita jangan sembarang mengcopy lifestyle daripada orang lain, terutama yang dari sosmed, para YouTuber yang di IG, TikTok, dan lain-lain aplikasi. Saudara dengar istilah baru yang namanya toxic. Toxic, sosmed toxic gitu ya. Toxic itu poison, beracun kata toxic. Mestinya kimia, biological, physical, behavioral, dan toxicity gitu ya. Bahaya yang meresap dalam pikiran dan menjadi tidak sehat. Ya, saudara, sosial media toksik, racun sosial media, di mana orang-orang di berbagai aplikasi itu hanya mempertontonkan yang terbaik dari mereka, the best of them, dipoles sana sini, dan kita mulai membandingkan yang terbaik dari mereka dengan the worst atau kelemahan kita. Ya, kelemahan-kelemahan mereka tidak dipublish karena dipoles demikian rupa. Akibatnya apa, saudara? Seseorang akan merasa tidak cukup, tidak pede, ingin meniru mereka, saudara. Nah, selebgram, ya, musician, artis film, bahkan para influencer yang famous, yang followers yang banyak, saudara. Ya, apakah semuanya normal? Belum tentu. Saya mengikuti perkembangan dunia media di Indonesia, sosial media, program-program, banyak sekali. Hal-hal yang tidak normal diangkat sepertinya normal, dan itu akan merusak pola pikir seolah-olah yang ini pun oke, ini pun baik. Saudara, kalau saudara hari ini mengikuti artis-artis yang hebat, saudara nggak tahu bagaimana di belakang itu kebobrokan, penyesalan, perjuangan, air mata mereka. Kalau saudara mengikuti hari-hari ini orang-orang yang mungkin terkenal, tapi bagaimana kehidupan mereka pada waktu mereka sendiri, bagaimana mereka sampai ke level itu. Mungkin keluarganya hancur, hubungan-hubungannya rusak, mungkin dulu nggak karu-karuan, saudara. Tapi mereka tampil begitu vulgar sehingga diikuti banyak orang. Lihat aja hari ini, contoh-contoh yang ada di TikTok. TikTok itu baik, tapi banyak yang hari ini yang vulgar muncul di situ. Twitter asalnya apa? Dan jangan lupa, saudara, Instagram itu pada awalnya adalah platform sosial media untuk fotografer memamerkan karya-karya jepretan yang bagus. Tapi sekarang apa? Di IG. Saudara, bagaimana anak-anak remaja hari ini yang diiming-iming kehidupan yang dipoles kepalsuan, dan mereka ingin mengcopy bintang film, penyanyi-penyanyi, orang-orang yang menjadi panutan mereka di dunia remaja yang gaya hidupnya sudah nggak karu-karuan. Maka banyak remaja yang frustrasi, depresi, bahkan banyak yang mau bunuh diri. Ibu-ibu pun banyak yang hari ini pengen jadi star, pengen jadi bintang, ya, gara-gara sosmed ini, saudara. Gara-gara pengen mengcopy mereka. Nah, puji Tuhan, mari hari ini kita sadar, jangan mengcopy budaya dunia, jangan mengcopy orang-orang yang tidak pantas dicopy. Bisakah kita hari ini dan anak-anak kita, keluarga kita, ngerti betul siapakah pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11? Siapakah orang-orang yang mendapat perkenanan Allah di dalam hidupnya? Bagaimana anak-anak Samuel dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan di usia muda? Bagaimana remaja Daud dipilih oleh Tuhan? Bagaimana pemuda Yeremia bisa menyuarakan kebenaran? Bagaimana Maria hidup dalam kekudusan sampai dipercaya untuk dipinjam perutnya karena dia belum kenal laki-laki, walaupun baru bertunangan sama Yusuf. Tidak ada free sex. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Daniel? Kalau Daniel mengcopy dunia, ikut dengan gaya hidup Babel,
Maka Tuhan tidak akan mewahyukan tentang akhir zaman. Tuhan tidak akan membukakan revelasi, pewahyuan-pewahyuan kepada Daniel, menjabarkan mimpi raja-raja. Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Siapa yang harus kita tiru hari ini? Perkara yang kedua, mari let's copy Christ. Mari kita teladani Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Follow my example as I follow the example of Christ. Jadi kembali siapapun kita hari ini, jangan merasa diri paling hebat, paling benar, paling bisa. Arahkan setiap orang kepada Kristus. Di kul-kul yang ada, di jemaat yang ada. Saudara, Paulus itu all out layani Tuhan. Paulus itu hidupnya memberi dirinya berani mati untuk Tuhan. Karena dia sudah mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Dia sudah mengalami hidup yang ditransformasi. Sehingga Paulus berani berkata hari ini, dia adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Satu kali Napoleon Bonaparte bersaksi dan menyatakan, Alexander the Great, Alexander Agung, Alexander III, ya, Raja Makedonia, Yunani yang meruntuhkan Empire Persia dan bahkan sampai ke India, kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Kebesarannya, kekuatannya ada pada senjata yang hebat. Dia disebut sebagai God, huruf kecil, Allah kecil. Begitu hebat, tapi akhirnya apa? Pudar. Sejarah hanya level sejarah sebentar. Itu Alexander Agung. Napoleon berkata, tapi beda dengan Christ Kristus yang telah menggerakkan jutaan orang tanpa pedang, tanpa kekerasan. Dia melatih para muridnya 3,5 tahun. Tidak ada uang cukup untuk penginjilan diutus ke seluruh dunia. Tapi dia berkata, pergi seluruh dunia. Tidak ada organisasi yang dibuat. Belum ada sesuatu yang jadi modal untuk mereka melakukan. Tapi lihat hasilnya. Bagaimana jutaan orang berani memberi dirinya untuk diutus ke seluruh dunia. Dan hari ini, jutaan orang berani mati untuk Yesus, membela kebenaran. Dan jutaan orang berani pergi untuk rela memberitakan Injil, menjadi misioneri. Saudara dan saya hari ini, di masa kesempatan yang ada di tengah dunia yang akan hancur, bisakah saudara pergi memberitakan kepada teman, kerabat, family di masa pandemi ini? Masih ada kesempatan untuk membela kebenaran, untuk menyatakan kebenaran, membawa Kristus pada mereka. Siapakah Kristus itu? Yang telah mengubah sejarah dari keterbatasan menuju kepada ketidakterbatasan. Dari ketidakpastian kepada kepastian. Karena di seluruh sejarah hanya ada satu orang yang pernah jadi penebus dosa umat manusia. Dia berikan hidupnya, darahnya, nyawanya untuk jadi tebusan. He is the Savior of my soul. Dia adalah juru selamat, penebus. Dan dia adalah sang Mesias yang dinantikan oleh semua kepercayaan, semua agama. Tentunya Mesias yang dinantikan. Dunia ini kotor, dunia ini akan hancur, dunia ini tidak adil, dunia ini rusak, dunia moral manusia akan bobrok. Ya saudara, tapi dibutuhkan seorang Mesias. Di perjanjian lama para nabi sudah bernubuat tentang Kristus, Christ, Mesias. Nanti lahir dalam keluarga Yahudi namanya Yesus, Juru Selamat, Yosua. Tapi saudara, nubuat tentang Kristus, the suffering Christ, ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Sehingga dalam buku Christ and the Culture yang ditulis oleh Richard Niebuhr mengatakan, kenapa orang Yahudi membunuh Yesus melalui tangan orang-orang Romawi yang kejam dan keji? Maka jawabannya adalah karena Kristus merupakan ancaman bagi kebudayaan orang Yahudi. Jika Kristus hidup, maka budaya agamawi
orang Yahudi akan ditinggalkan banyak orang. Artinya budaya Yahudi mati. Sebaliknya kalau Kristus harus mati supaya agamawi kebudayaan Yahudi itu hidup berkelangsungan. Sampai hari ini orang Yahudi menolak Kristus secara makro. Akhirnya saudara, orang-orang Yahudi di zaman Yesus memilih Yesus yang harus mati. Yesus yang harus dibunuh supaya culture mereka hidup. Yesus, dia mengenapi Taurat, tapi orang-orang Yahudi nggak ngerti. Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat, mereka menentang Yesus. Hari Sabat orang sakit, biarkan sakit, jangan ditolong. Saudara, Yesus dengan kasih, mereka dengan aturan, dengan hukum. Pada titik menit-menit hari ini di mana kita punya konflik dengan Kristus. Saudara, mungkin bertanya, kok aneh Pak Johan ngomong konflik? Oh iya, mungkin ada di antara kita yang konflik dengan kehadiran Kristus. Kristus yang kita sembah, praise and worship, kita puji, kita cintai, kita rindukan, kita nantikan. Tiba-tiba mungkin menjadi ancaman untuk saudara. Kristus hidup, aku dagingku yang mati. Atau aku yang hidup, Kristusnya yang mati. Nah, saudara, kalau Kristus hidup, perangai sifat lama dagingku kan harus mati. Wah, berat ini. Sedangkan saya ini masih hidup, mau berlasat, mau hidup menyenangkan, entertain daging. Tapi kalau Kristus mati, tidak bergerak dalam hidupku, dagingku yang hidup. Namaku Kristen, tapi Kristus tidak ada. Kuasa kasih tidak ada. Firman tidak kuhidupi. Roh Kudus aku diamkan. Saudara, hari ini keberadaan Kristus apakah mengancam masa depan bisnis saudara? Saudara pengennya kompromi, saudara pengennya melanggar. Apakah keberadaan Kristus mengancam kegiatan-kegiatan saudara di dark area, gray area, dalam hidup kegelapan? Apakah keberadaan kehadiran Kristus mengancam addiction kita? Kita ini sedang terikat oleh dosa, sesuatu yang sukar lepas. Kesenangan dunia. Ada yang menyesal jadi orang Kristen? Saudara. Sehingga tiba-tiba mereka meninggalkan iman demi uang. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang tinggalkan kekristenan, baik hamba Tuhan maupun orang terkenal maupun tokoh atau siapapun, menyangkali dia, menjual dia seperti Yudas. Jangan lupa, Kristus memang mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia curahkan Roh Kudusnya. Sudahkah hari ini kita mengikut dia dengan segenap hati? Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, akulah satu-satunya jalan. Karena manusia sejak lahir sampai mati hidupnya di perjalanan kehidupannya sukar. Mereka berusaha menembus, cari jalan melalui kepercayaan, melalui agama. Tapi saudara, dari dunia fana kepada yang kekal, mereka cuma berkata, semoga amal ibadah diterima. Semoga arwah kalau mati diterima di sisinya. Moga engkau mencapai kesempurnaan nirwana. Itu one way traffic. Manusia kepercayaan cari jalan menuju. Tapi kekristenan bicara tentang Allah buka jalan. Dia datang. Dia bikin jalan. Lalu kita bisa berjalan di jalan Allah melalui Kristus. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Semua sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan saudara, hanya Kristus sang kebenaran. Ya, Kristus sang kebenaran. Sebab itu Flavius Josephus pernah bingung, heran. Orang-orang pengikut Kristus begitu memegang kebenaran, memegang Kristus, punya jalan dan hidup dalam benar. Artinya tidak berseteru dengan Allah. Sehingga waktu mereka dianiaya, ditangkap, mau ditikam, dipanggang, dimakan singa, dirajam, mereka tidak ingkar, tidak marah. Malah mereka memuji Allah sebelum dibunuh mati, mendoakan dan bersaksi untuk mereka. Sebab itu kekristenan tidak bisa dibendung. Dari Kristus sampai sekarang, ke seluruh dunia,
banyak orang yang memberi dirinya ikut di dalam jalan yang benar. Yesus adalah kebenaran. Karena kebenaran ini memerdekakan mereka dari kematian kekal, dari dosa, dari ikatan-ikatan yang jahat. Saudara, Kristus adalah sang hidup itu. Akulah hidup itu. Manusia semua mati dan tidak pernah akan bangkit. Tokoh siapapun mati dan tidak bangkit. Ya, yang salah jalan tidak akan pernah ketemu surga. Tapi hidup kekal. Karena kuasa kebangkitannya, maka kita yang di dalam Dia, kalaupun kita mati, kita akan hidup. Haleluya. Hari ini kita percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Mari hari ini ikut Kristus, copy Dia, teladani Dia, follow Him, dan kita percaya hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Be watchful. Mari kita tidak mengikuti dunia, budaya dunia, tapi kita ikut budaya kerajaan Allah. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Nyanyikan sama-sama, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Apakah hari ini hidup saudara mau memuliakan Tuhan? Kita sedang berada di akhir zaman. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini kalau aku ditegur, dikasih warning, peringatan, supaya aku tidak mengcopy budaya dunia yang pada akhirnya membawa kepada kesesatan dan kehancuran. Ampuni aku Tuhan. Aku mau berhenti, aku mau melangkah benar, aku mau mengambil keputusan, aku mau mengikut Yesus, aku mau ikut teladan yang Yesus berikan. Aku mau menjadi seperti Yesus dan tidak pernah aku buang Yesus. Sehingga walaupun dunia akan berakhir, walaupun goncangan datang, aku tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia Allah limpah, supaya mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Welcome untuk yang pertama kali ikut dalam acara ibadah kita. Tuhan memberkati. Dan mari kita berikan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan, suruh bawa. Oh Tuhan, lipat gandakan di tanganmu yang sudah diberkati sebagian, kau bawa ke rumah Tuhan. Engkau adalah seorang yang penyembah yang sejati. Mari berdoa. Berkati persembahan, berkati pekerjaan, rumah tangga, studi, apapun yang dikerjakan anak-anakmu, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan, kalau ada anak-anakmu yang lemah, yang sakit, Tuhan jamah pulihkan. Berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Dan kami percaya kasih Tuhan tetap melimpah atas kami hari ini. Waktu kami bertobat, kami percaya, kami berubah. Baik, angkat kedua tangan saudara. Mari terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat sempurna dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekarang sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambutmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.